Kok bisa ada atasan sampai bunuh bawahannya? Bukannya meremehkan kemampuan Bapak. Mungkin betul. ada yang lebih ahli, Iya. yang lebih paham untuk mengelola ini gitu. Jadi Bapak biar fokus supaya Bapak tetap profesional di bidang Bapak aja. Pacar kamu bisa gini gak? Anjing kok kaget. Anjing. Apa-apa, amplop apa-apa, salam tempel. Iya. Ini nyatanya dia masih aktif di kepolisian, dan aktif juga di jabatan sipil. Dapat 2 ketoyor nih. pengen maju tapi kayak SDM-nya dulu nggak sih dimajuin dulu. Kalau ada maling di Medan, dikejar sama anjing besi, dikejar balik itu anjing besi. Tangkap gua, lo yang gua jual. Hilang kambing, lapor polisi, yang hilang sapi. Ups, mahal dong. Iya. Selamat datang kembali di siaran darurat. Langsung marah. Siaran darurat Comikaze bersama kita berdua kembali lagi. Yo, ini pukul 1:30 is ya. 1:30 siang. Rada ngantuk ya sebenarnya. Rada ngantuk di mana orang udah mulai istirahat, Yes, break makan siang. yes. Tapi kita harus membahas isu-isu ini nih. Karena banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi di negara kita tercinta ini. Iya, karena pada dasarnya kita ngelamun sedikit pasti ada kejadian-kejadian atau keputusan-keputusan yang tidak masuk akal yang dikeluarkan oleh para oknum-oknum pemerintah. Anjay, pakar politik. Kerjaan. Oh, iya. Rais pakar politik sekarang ya. Anjing. Ini kita udah ada beberapa pembahasan yang mau dibahas di depan laptop ini teman-teman. Yang Betul pertama adalah dui fungsi jabatan. Ups, Oleh- langsung. oleh polisi. Tugas polisi, dui fungsi jabatan ya. Iya, kan semenjak naik Pak Habibie naik tuh Pak Harto turun, Pak Habibie naik, militer dan polisi tuh udah nggak boleh lagi dui fungsi. Betul, di barak aja. Yes. Maksudnya polisi yang ngurusin urusan kepolisian, Betul. militer mau urusin urusan kemiliteran. Betul sekali. Sekarang muncul lagi isu kalau poli-I nggak ada S-nya, Kenapa? anget soalnya. Iya, kalau ada esnya dingin. Iya. Siang-siang nggak apa-apa. Oh ya, komedi 1:30 ya. Komedi 1:30. Ini ada berita Kapolri menempatkan puluhan perwira di kementerian dan lembaga negara. Nah, inilah salah satu yang dimaksud mungkin dari dui fungsi tadi. Ya kan, Kapolri menempatkan puluhan perwira di kementerian atau lembaga negara. Nah, gimana Tek menurut Tek? Nih, karena sudah mulai masuk di ranah-ranah yang sebenarnya bukan tugasnya kali ya. Ya. Karena kan kepolisian ya tadi Urusannya kepolisian. Kalau TNI ya di kemiliteran gitu. Ini kita baca lagi dari Tempo. Ya, kita kutip dari Tempo. Aku ada lihat di TikTok katanya Tempo berita nggak akurat katanya. Katanya. Tapi kan kemarin kan juga kan yang rame banget Tempo sampai diteror sampai pakai kepala babi. Yes. Iya kan? Itu membuktikan kalau pemerintah takut. Ada yang bilang itu, tapi ada juga yang bilang katanya Tempo membuat isu itu dari yang mereka bikin, katanya gitu. Jadi banyak konspirasi lah. Ya, emang terkadang kita nggak tahu nih media mana yang benar, seenggaknya kita kutip dari Tempo saat ini nih. Apa nggak usah kita lanjutin aja episode ini? Jangan, baru mulai anjing, Iya. nyerah banget. Sumpah, nyerah banget. Tahu-tahu dui fungsi Polri. Wih, tahu-tahu ya. Dui fungsi Polri memprovokasi tentara untuk meminta keistimewaan serupa. Polri harus mengerem ambisinya untuk menguasai jabatan sipil. Setidaknya kini, ketika publik berkeras menolak kembalinya dui fungsi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dui fungsi Kepolisian Republik Indonesia rupanya sudah berjalan. Masuknya polisi aktif ke jabatan sipil bukan hanya rawan konflik kepentingan dan memperlemah profesionalisme Polri, melainkan juga memprovokasi tentara untuk meminta hal serupa. Nah, lagi-lagi karena satu dikasih, yang satu enggak, iri. Betul. Jadi mau juga, jadi semuanya masuk gimana? Karena udah masuk ranah sipil nih. Iya, mending nggak usah, makanya dari awal nggak usah sekalian kan. Iya, jangan satu doang, karena kalau satu dibagi yang lain iri jadi repot. Mending Iya. nggak sekalian semuanya. Repot lu misalkan ya. Iya. Misalkan lu jadi anggota lah. Anggota apa nih? Anggota Polri misalkan. Oke, polisi aku ya. Polisi, misalkan jadi polisi. Hal dek.
Emang harus kayak gitu. Kan gitu-gitu kan biasanya. Katanya. Halo dek gitu. Iya, jadi Pacar kamu bisa gini gak? anjing kokang. Anjing, perkara kokang doang anjing. Katro. Norak. Terus lu ditunjuk lah. Terus gitu Gu, kau masuk ke dalam kementerian. Ya. Apa yang akan lu pilih? Maksudnya kayak enggak, gue bakal tetap di sini atau lu yaudah ambil. Enggak lah Pak. Kalau misalnya aku polisi nih kan. Terus gitu kamu menjabat menjadi sekjen di Kementerian HAM. Nah, Tidak Pak. lu enggak, alasannya apa? Karena kita polisi. Tapi kalau misalkan kalau misalkan lu masuk, lu bisa mendapatkan uang yang lebih. Misalkan Berapa dulu tapi? 10 M. Nah, mikir dia boy. Mikir dia. Misalkan. Tapi nggak tahu lah. Kan aku juga bukan polisi. Aku juga nggak ditawarin jabatan sipil itu. Jadi nggak bisa lah. Tapi nggak ngerti. Nggak iya. tahu ya. Tapi harusnya kan jangan. Iya sih. Sebenarnya mungkin yang diubah bukan mindset di bawahnya ya, bukan perwira anggota-anggotanya ini. Iya. Atasnya seharusnya punya prinsip. Betul. Seharusnya gitu ya. Sekarang Kadang. perwira boleh tidak mundur atau ya ini. Yang keduanya tuh ya kan. Jadi ada kemarin polisi boleh menjabat tapi mundur dulu. Dia sudah tidak lagi jadi bagian dari Kepolisian, betul. Nah, itu kan dia udah sipil tuh. Udah, baru boleh menjabat di jabatan sipil. Itu yang benar. Itu yang benar. Biar tidak ada kata dui fungsi. Betul. Tetapi nyatanya dia masih aktif di kepolisian, dan aktif juga di jabatan sipil. Nah. Dapat 2 ketoyor nih. Dua ketoyor nih. Ini elo serakah. Iya. Wah, Terus dan makanya perwira boleh tidak mundur pensiun dini. Nah, yang tadi ya. Iya. Yang seharusnya adalah mundur dulu Iya, atau pensiun dulu. Betul. Baru bisa masuk ke dalam pemerintahan. Contoh paling nyata. Siapa? Mayor Teddy. Zap, Boom. bab, News. hulu. Mayor Teddy. Atau sekarang jabatannya apa sih Teddy? Sekjen ya? Sekap. Sekretaris kabinet. Dia sekretaris kabinet juga, tapi dia bukan Polri, dia militer ya. Militer. Tapi tetap masih aktif. Nah, Masih mayor, jabatannya mayor. harusnya udahin dulu, Mundur. baru masuk ke sekap itu. Iya, baru jadi sekretaris kabinet. Betul. Nggak tahu, mungkin soalnya kan kemarin kan sempat ramai yang soal dui fungsi ini. Mungkin pembelaannya adalah ya TNI di barak aja ngurusinnya ke militeran. Coba kalian lihat di timur sana, di Papua sana, semuanya TNI. Betul. Bener. Kita tidak bisa bilang enggak karena emang di sana bapak-bapak TNI juga kita hormat karena menjaga masyarakat, mengayomi, bukan cuma melindungi doang ya kan, bahkan sampai kayak ngasih makanan juga gitu. Tapi balik lagi nih soalnya ini dui fungsi ini sebenarnya yang jadi permasalahan masuk ke ranah-ranah pemerintahan. Betul. Tapi geser lagi, tadi ada katanya jabat polisi geser lagi. Nih. Penempatan polisi akan memperlemah profesionalisme. Betul. Setuju. Betul. Maksudnya kayak maaf sebelumnya. Belum dapat tugas aja masih banyak yang nggak profesional. Betul, Jujur. betul. Walaupun ya mungkin dari kubu Bapak bilangnya oknum. Lagi-lagi. Tapi kan gini, kan banyak masyarakat Indonesia ini yang kompeten, yang pinter, profesor ini, profesor itu. Misalnya polisi di bidang apa sih sekarang menjabatnya? Ada di bidang apa masuknya? Ini apa doang, cuman permukaan doang ini. Iya, maksudnya contoh-contohnya nih harusnya nih ada nih. Anggaplah ada polisi ini anggap ya, saya juga nggak tahu berita ada apa enggak. Iya. Anggaplah ada satu kementerian diisi oleh polisi di Kementerian Pertanian. Misalkan. Masalah kan banyak orang-orang Indonesia yang pinter, yang kompeten, yang paham, bahkan yang berpendidikannya di situ, kuliahnya ahli di situ, pertanian. betul. Gitu. Tapi malah nggak masuk ke situ. Iya. Agak-agak repot sebenarnya, bener. Betul. Ya sebenarnya. Kayak kau Rais, kau kan ini ahli apa? Ahli apa kau? Gua ahli gizi. Ahli gizi.
Ahli gizi ya. Ahli gizi. Berapa gizinya dalam sepotong ikan salmon? Semana sepotong ikan salmon yang di Sushi Tei apa di Sushi Hero? Di Sushi Yuk. Sushi Yuk. Ada Sushi Yuk yang murah-murah, Tahu gue Sushi Yuk dia 600 gram protein. Gokil. Yes. Kalau gizi Ya, di telur bebek ya. Madura, Bebek Madura nih ya. Yang ada di Madura. yang ukurannya sebesar sebesar lensa Lumix. Oke, dia sorry. Oke. Dia jantanan, jadi nggak bertelur. Oh ya, Sorry, bebek Madura jantan semua ya. Ya. Udah apa nih? Ini tadi nih yang polisi menjabat. Oh nih, contohnya pada 2018 saat Komjen Pol Budi Waseso diangkat sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik Bulog. Nah, Buat apa? apakah emang ahlinya atau bidangnya di situ? Iya. Atau apa? Kenapa bisa tiba-tiba ngurusin soal bulog ini? Apakah Pak Budi Waseso ini adalah master bulog? Atau insinyur bulog? Atau kamu adalah ini profesor bulog? Kan enggak. Biarlah yang mengerti bulog ini. Betul. Bukannya meremehkan kemampuan Bapak. Mungkin betul. ada yang lebih ahli. Iya. Yang lebih paham untuk mengelola ini gitu. Jadi Bapak biar fokus supaya Bapak tetap profesional di bidang Bapak aja. Betul. Karena banyak sekali oknum-oknum yang tidak profesional. Motor gue hilang, gue datang ke sana, set ngerokok aja. Iya. Bahkan ada yang bilang, makanya hati-hati punya motor dijaga. Loh. Bapak. Banyak yang gitu teks soalnya. Banyak. Karena masih banyak yang nggak profesional. Kita ngelapor motor hilang, ya Bapak sih nggak hati-hati kata. Nah, iya. Bisa diurus, cuman sorry, ada yang licin-licin nggak? Betul. Nah, maksudnya ubinnya ya? Yes. Yeah. Enggak lah, bayar. Oh iya. Iya. Kan ada istilahnya di permukaan dunia ini. Iya. Di dunia ini bilang hilang kambing lapor polisi, yang hilang sapi. Whoops, lebih mahal dong. Iya. Iya, tapi ya itu oknum, tapi banyak Pak sebenarnya. Betul. Mungkin Bapak lebih fokus untuk ngurusin ini nih anggota-anggota yang masih Betul. kayak gitu deh. Kalau urusan kepolisian kita akui lah, Bapak pasti sangat kompeten. Betul, karena Bapak udah dari sana, bahkan udah punya jabatan tinggi. Iya. Kalau bulog kan belum tentu. Bener, lagi-lagi. Mending cari yang profesional ngurus bulog ya udah bulog, Iya. Bapak bulog, Bapak polisi. Iya, Bapak bulog. Cari insinyur bulog. Iya, S3 bulog. bulog nggak kosong. Bulog. Lanjut ini. Lanjut. Oke, kita masuk ke sisi kanan. Nah, ini ada what if tag. Ya, Bagaimana jika tidak ada polisi di Indonesia? nggak bagus juga sebenarnya kan kalau nggak ada polisi kan. Apa? Tidak mungkin juga tidak ada polisi di sebuah negara kan. Betul. Tapi bahkan ada loh satu negara yang polisinya nggak kerja sama sekali saking amannya. Iya, itu kan kesadaran masyarakatnya. Iya. Tapi kan tetap harus ada polisi. Bener. Kita masih butuh. Masih butuh polisi. Polisi kalau Terus kayak, aduh ketusuk, aku lapor siapa ya? Mati, nggak ada yang bisa iya. ngelapor siapa-siapa. Seperti Mahfud MD, Pak Mahfud MD bilang, Pak Mahfud MD pernah bilang lebih baik 60 tahun dengan polisi jelek daripada satu malam tanpa polisi. Ini polisi jelek bukan fisiknya jelek ya maksudnya ya. Bukan polisi banyak jerawat, bukan. Bukan Fajar Setboy jadi polisi, bukan. Maksudnya? Jelek kan? Enggak, maksudnya adalah polisi yang mungkin Korup gitu, yang tidak benar dalam menjalankan tugas. Iya. Lebih baik masih ada polisi itu daripada tidak ada sama sekali. Karena aku pernah ada nonton film. Filmnya itu cerita ini. Jadi filmnya itu boleh di satu malam itu bebas hukum. Oke. Ada satu malam, jadi dari matahari terbit sampai dari matahari terbenam sampai matahari terbit lagi itu Bebas mau bebas ngapain aja. hukum. Iya, orang bunuh-bunuhan. Oh iya, itu di film doang atau ada emang Film lah, masa ada kenyataan kayak gitu kan nggak mungkin. karena ada di sejarah, gue lupa nonton video apa gitu. Ada di satu negara ada satu tradisi, jadi tradisi gitu. Satu malam bisa memperkucil perempuan kalau nggak salah. Tapi gue lupa dari negara mana. Tapi ini tradisi ini udah mulai dihilangkan. Oh, memperkosa perempuan. Ya mungkin seperti itu kali ya, atau disiksa atau gimana. Ada di sebuah negara lah, gue lupa. Ada di
video itu gue tonton. Nah itu karena tradisi itu udah sudah melanggar norma-norma yang sekarang udah ada di dunia, jadi dihilangkan. Yes. Makanya kita juga butuh polisi nih. Butuh polisi sebenarnya. Tapi mungkin walaupun sebutuh-butuhnya kita ada polisi, terkadang walaupun emang kurang begitu membantu, tapi setidaknya bisa lah membantu sedikit-sedikit. Iya. Gitu. Bahkan lebih membantu saat BCA. Iya. Saat BCA kita tanya apa pasti dia tahu jawabnya. Betul ya. Pak, ini gimana cara ngurus kartu baru? Bener. Nanti masnya begini jelas. Bahkan dia lebih tahu ya. Maksudnya cuma sapam gitu. Pelatihannya kan bukan ngurusin itu kan. Betul. Pelatihannya adalah fisik tetap, ya kan, semuanya buka pintu, ramah. Betul. Gila, sapam aja ramah, masa? Tapi tidak mungkin. Kepolisian tidak mungkin dibubarkan. Betul. Dan kita juga sejujurnya masih butuh, masyarakat masih butuh polisi. Tapi yang jujur. Oke. Mana tadi? Nah, yang berikutnya, polisi sahabat rakyat. Polisi membeli robot anjing. Polisi ini robot anjing, robot polisi yang itu yang bentuk anjing itu ya. Iya, yang waktu ulang tahun Polri itu kan dipamerin kan? Oh iya. Dan katanya anggaran ini sampai 3 miliar, Teh. 3 miliar per unit. Per unit ya. Padahal orang-orang ketemu di Tokped itu cuma 100 juta. Marketplace ratusan juta, tapi di 3M. Basic, ini mah basic, emang permainan gitu biasanya. Jujur nggak kaget. Nggak kaget. Betul. Maksudnya hal-hal gini kayak lumrah deh. Iya. Ini menurutku mah 3M, Tek. 3M lah ini. 3M. Masa ratusan juta, gila. Ini kualitas paling bagus. Bagus. Orang pakai remote bagus lah, gila lu. Yang nggak pakai remote malah itu yang bahaya. Harus pakai remote, dikontrol juga. Ini mah masalah basic. Orang ada kok kemarin patung apa? Tugu apa gitu jelek, harganya 1M. Iya, gajah, ada yang bentuk gajah itu sampai 3M beberapa M anggarannya. Bahkan yang malah yang mirip yang murah. Iya, giliran mirip murah. Iya, itu malah gampang rusak tuh, yang komodo itu tuh. Biawak. Yang tugu biawak. Itu mah gampang rusak. Pasti. Itu cuman 50 juta budgetnya. Itu pasti mah janggal. Palsu itu mah biawak-biawakan itu. Yang asli mah yang bentuknya jelek, yang jelek banget nih, anggarannya mahal banget. Nah, itu asli itu. Tapi yang harus kita pikirkan adalah kalau ada maling di Medan dikejar sama anjing besi, dikejar balik itu anjing besi. Tangkap gua, lo yang gua jual. Dikejar balik itu anjing besi, robot besi itu. Salah, seharusnya jangan besi. Iya. Anjing beneran aja. Anjing beneran pasti lari beneran. Iya. Kalau anjing besi dikejar balik. Iya bener. ada bentuk orang juga kan yang jalan gitu kan. Datang misalkan di Medan. Set, angkat tangan. Kau lah angkat kaki apa kau yang kau angkat? Di bredel, di sate terus robot di sate. Dijual tangannya, dijual palanya. Terpisah. Iya. Nah. Tapi untuk apa emang itu robot itu? Gak ngerti juga ya. Gue juga belum sempat baca detailnya gimana nih robot-robot yang polisi ini. Cuman katanya si robot-robot ini emang udah dicari yang terupdate atau yang paling canggih. Mungkin kali Tek, mungkin kalau misalkan ada bom, jadi bukan orang lagi yang menjinakkan. Mungkin kali ini mah asumsi gue aja, gue nggak tahu benar apa enggak. Jadi kan biar tidak memakan korban juga. Tapi kan kalau bom gegana tuh. Iya, gue juga nggak ngerti. Makanya gegana kan bagian polisi, tentara, bagian Polri juga. Polri ya? Iya. Iya, gegana ya, khusus yang teroris itu kan. Ya mungkin kan juga bisa pakai robot gitu. Mungkin aja, tapi gue nggak tahu ya. Fungsi ini juga yang ini gue belum baca nih soal polisi robot-robot anjing ini. Robot orang buat apa robot orang? Robot orang, iya udah ada orang padahal. Mending orang langsung gitu. Iya, dilatih. Iya. Iya. Punya kesadaran, bener, dicerdaskan gitu. Pakai robot. Iya, kayak ini. Pengen maju tapi kayak SDM-nya dulu nggak sih dimajuin dulu. Toh yang gerakin robot juga pakai remote satu-satu gitu. Itu lebih ke ini beli mainan robot-robot Sarimi itu. Tapi 3M Tek, anjing. 3M. Bagus mah itu bagus. Bagus lah, gila lo. Bisa stand up itu robotnya. Bisa lah, itu pasti. Lucu pasti punya ngerti setup punchline. Iya, bisa nge-host juga. Bisa, public speaking kan bagus. Robot 3M. Iya, cuma lagi-lagi robot-robot yang sekarang dipakai polisi di Cina jadi tempat mainan sama anak-anak. Betul. Sangat tertinggal. Sama anak-anak dipakai buat lari-lari kan. Bahkan di Cina ada
anak-anak kecil tinju sama robot itu di sini. Itu yang dipamerin saat ulang tahun polisi di depan Bapak Prabowo. Sedangkan di Cina itu udah jadi mainan anak-anak. Iya. Ya Allah. Aduh, sayang sekali 3M. Harganya 100 jutaan kan? Katanya iya di marketplace itu ratusan juta lah. 100 jutaan gitu. Terus kalau di Cina kan pasti jauh lebih murah kan? Iya, benar Jauh murah. pasti bisa setengah harga, bisa 50 juta. Mungkin karena mereka produksi sendiri. Iya, pasti banyak lah orang tua yang beliin anaknya itu kan. Emang jadi tempat mainan teh. Iya. Orang ada yang jadi teman lari, ada videonya gue nonton. Gue ngerasa kayak gue ngeliatnya cukup kayak ya kasian ampun. ya kita ya. Iya. Kasian ya kita ya. Bahkan banyak negara-negara udah perang nuklir pakai drone. Iya. Robot anjing. Robot anjing. Nah, robot anjing. Aduh tuh robot anjing sama nuklir Irak itu. Ya, pokoknya apapun yang terbaik lah intinya. Iya. Kita pasti tahu tujuan dan maksud bapak-bapak polisi memilih robot ini. Pasti ada kelebihannya. Kita nggak tahu. Cuman yang kita lihat kan cuma di layar sosial media gitu. Gitulah. Heran lah kita. Gak apa-apa lah, Tek. Namanya kehidupan, Tek. Iya. Semuanya ini kehidupan. Tapi itu uang pajak, Is. Pajak kita itu, Is. Nah, jujur ya hari ini gue tuh lagi bisa bayar pajak kendaraan gue. Beli robot anjing. Beli robot anjing. Bangsat. Yang dimainin sama orang lagi. Bangsat. Untuk terus buat apalah itu robot anjing akhirnya sekarang? Diajak lari. Sama anjing beneran. Rusak lah. Iya anjing. Apa tuh? Nggak canggih juga katanya itu. Iya. Kecuali kayak ini kan kayak Robocop. Oh Robocop, iya. Astroboy. Itu baru bisa menyerang ini orang. Iya, ada nuklir-nuklirnya. Bener. Bisa terbang apa. Bener. Ini jalan doang, jalannya juga kayak kakek-kakek. Ringkih gitu kan jalannya kayak kakek-kakek kan. Loh itu kalau lagi perang nih, misalkan lagi mau perang, ada musuh, ada teroris misalkan kan, datang nih misalkan, lupa dicas. Angkat tang. Kan kadang-kadang malam ketiduran kan, lupa dicas gimana? Kita nggak ada yang tahu, harus dirawat banget deh. 3M kecuali kan ratusan juta, mungkin yang ratusan juta dicasnya sama kita. Mungkin yang 3M dia tahu kali kalau lobet ngecas sendiri. Mungkin kali robotnya. Nyari colokan sendiri. Aduh. Iya, aku mau nyolok aku. Aku ingin menyolok diriku sendiri. Berikutnya ada polisi tembak polisi. Ups, Again and again. Iya, ini juga basic ini. Iya, kayak nggak kaget nggak sih? Iya. Maksudnya ini polisi sama polwan kan? Enggak dong. Nembak kamu mau nggak jadi pacar aku? Will you marry me? Enggak. Asik anjing lo. Yang pertama ada Bapak Sambo kemarin. Sampai sekarang belum jelas tuh kan keputusannya kan? Iya, gue juga nggak tahu kabarnya sih. Sekarang kayak gimana kelanjutannya? Sedang apa ya Pak? Masih di penjara. Oh, berarti dalam proses hukum udah menjalani hukum ya? Oh, tapi putusannya udah putusan belum dia seumur hidup atau hukuman mati? Seumur hidup ya? Seumur hidup Sambo. Kasus Sambo. Nih dari kompas.com. Ya. Akhirnya perjalanan kasus Sambo, sang mantan jenderal yang lolos dari hukuman mati. Ups, lolos dia boy. Hukuman mati lolos dia. Lolos dia. Perjalanan kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat. Sang mantan jenderal. Kenapa? Ya, seumur hidup. Seumur hidup. Oke dah. Cukup. Iya, kita kan cukup tahu aja. Iya, berarti intinya dia tidak dihukum mati tapi di penjara seumur hidup. Betul. Berarti umurnya berapa saat ini? Umur Sambo berapa? 52. 40-an apa 52? 52 tambah 52 104. Umur 104 dia baru keluar. Itu juga kalau sampai 104. Iya, kalau selamat. Iya. Iya, ada remisi cuma 3 bulan jadinya. Kecilan ya kok. Ya. Tapi juga di dalam iya, nanti ada PS. Iya, ada AC, wifi, kasurnya empuk. Iya, bisa pakai narkoba juga dari dalam. Kan katanya gitu kan. Katanya banyak yang kayak gitu. Beredar narkoba malah lebih kenceng di dalam penjara katanya. Iya, bahkan bisa ngontrol dari dalam. Banyak juga tuh kasus gitu, banyak.
Tapi yang baru-baru ini adalah 4 kasus kelam polisi bunuh polisi. Wah. PBP, polisi bunuh polisi. PBP, polisi bunuh polisi. Terjadi karena apa ini, Tek? 1, Brigadir Nur Hadi. Kasus terbaru yang kembali membuka luka lama adalah tewasnya Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok, yang diduga kuat dibunuh oleh atasannya sendiri. Atasan, aduh. Inilah. Terjadinya peristiwa ini di destinasi wisata kelas dunia menambah citra buruk dan menunjukkan bahwa masalah internal ini bisa meletup di mana saja dan kapan saja. Kasus ini menjadi pengingat paling aktual bahwa ada sesuatu yang salah dalam relasi kuasa dan pembinaan personel di tubuh Polri. Nah, berarti dari internalnya nih. Yes. Mungkin ada sebuah kecacatan di internalnya yang harus dibenahi supaya tidak sampai keluar-keluar nih. Karena udah masalah personal nih kayaknya nih. Iya, Udah bukan masalah jabatan atau gimana ya. Maksudnya kok bisa ada atasan sampai bunuh bawahannya? Gila sih. Tapi menurut lu Kecuali bawahan bunuh atasan. Walaupun salah juga ya, tapi masih lebih make sense gitu, ngerti nggak? Masih. karena menyebalkan. Iya, mungkin sebel kan. Tapi kalau bawahan bunuh atasan kan. Lah tapi kan bukan emang orang yang di atas suka ngebunuh di bawah ya. Ya, jabatan lu semakin tinggi jabatan lu, semakin enak lu menindas orang yang ada di bawah. Itu prinsip hidup yang kita alami sekarang. Ngantuk si anjing ngantuk. Sama